Penulisan struktural control tujuannya mengidentifikasi penggunaan banyak menggunakan tipe struktural control dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perulangan menggunakan satu logika control block, menggunakan loop dan label. Secara umum akan menjelaskan tentang kontrol kondisional pada blok PLSQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan. Mengontrol alur eksekusi PLSQL. Alur logika dan statement yang dijalankan kita buat dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktural kontrol perulangan. Misalnya if dan and if dan else and if dan else and if. Menggunakan bruto bagaimana pun tidak disarankan karena digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL. Beri contoh seperti ini: bikin update row, bikin update employee and update row, kode update row and. Perintah if cara penulisannya seperti ini: if kondisinya then lalu statementnya, else kondisinya then statementnya and if. Contohnya if after ada condition the last name sama dengan get then mgr sama dengan 102 and if. Perintah if sederhana: jika variabel name sama dengan varchar maka set id sama dengan srf set department number sama dengan 80. If name sama dengan varchar then pjob tidak dua sama dengan srf p.no tidak dua sama dengan 80 and if. Perintah if campuran yaitu penggabungan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Contoh, jika ini merupakan varchar dan costnya lebih dari 6.500 maka set number sepertinya bisa 60. Sintaksnya if ini merupakan varchar and salary lebih dari 6.500 then we get ini dengan 60 and if. Alur eksekusi if dan else. Jika kondisi if benar maka fungsinya termasuk ini termasuk if salah temennya. Jika tidak maka di sini else berarti yang salah dari kondisi yang if tadi. Perintah if dan else. Jika secara boolean v5 year sama dengan true jika itu lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel false. Declare atas sintaksnya v here date sama dengan 12 Desember 1990. V5 years boolean. Bikin if most between dalam kurang titik, v akhir date dibagi 12 per 5 lebih dari 5 dan v5 years tidak 2 sama dengan true. v5 years tidak 2 sama dengan false. Ini and if. Fungsi most between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaan dalam bulan maka untuk mencari beberapa tahun pegawai tidak bekerja hasilnya dibagi dengan 12. Alur eksekusi perintah if dan else. Kondisi if jika true then condition langsung ke titik bawah ini. Jika not true jadi false. Karena false ada else if kondisi else if. Jika true maka kondisi true lalu kembali ke selanjutnya dan jika false ke exit selanjutnya. Perintah if dan else if. Bisa mungkin gunakan keluarga else if daripada menggunakan perintah nested if karena penguasanya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true maka perintah case akan mengembalikannya hasilnya. Sintaksnya seperti ini: case selector then expression 1 then result 1 then expression 2 then result 2 dan seterusnya sampai hasilnya and result n plus 1 dan n dari case selector yang. Contoh ekspresi case. Ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari secret dan memberikan hasilnya pada variabel via appraisal. Set server output on declare. Declare char 1 tidak 2 sama dengan upper dan seterusnya. Yang bikin ini ada contoh appraisalnya dan n ini adalah endingnya dari bikin ini.
Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk mengalihkan fungsi di kode yang pada di SQL Flow. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dan nilai nol akan memberikan hasil juga. Contohnya, P tidak 2 sama dengan 0, I tidak 2 sama dengan 0, atau garis berdiri 2 Q hasilnya 0. Menangani nilai 0. Aturan kerja 0 pembandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 hasilnya juga 0. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi nilai 0 maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Tapi logikanya seperti ini. Jika true dan semua true maka hasilnya true. Itu adalah kata N. Jika salah satu false dan ini true tetap false. Jika null semua true hasilnya null. Jika true ketemu false hasilnya false, false ketemu false. Jika false, null ketemu false hasilnya false. Null ketemu true hasilnya null. Null ketemu false hasilnya false, dan null ketemu null hasilnya null. Untuk yang OR, true ketemu true sama dengan true. Jika false dengan true hasilnya true, null dengan true hasilnya true. Jika true ketemu dengan false hasilnya true, false ketemu false adalah false, null dengan false hasilnya null. Jika true dengan null hasilnya true, false dengan null hasilnya null, dan null hasilnya dengan null hasilnya tidak null. Jika not, maka true menjadi false, false jadi true, dan null tetap jadi null. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop mengerjakan pengumpulan perintah secara berulang. Custom loop, basic loop yaitu perulangan tanpa fungsi. For loop adalah perulangan berdasarkan nilai variabel counter atau sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. While loop perulangan berdasarkan satu kondisi. Perintah yang digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop contohnya seperti ini. Loop sebelumnya dan seterusnya exit ketika kondisinya loop dan end loop. Contohnya seperti ini. Kondisinya adalah boolean, variabel atau ekspresi. Ekspresinya true, false atau null. Merupakan bentuk ini adalah merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Garis dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan transaksi yang dapat menentukan loop. Perintah exit. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi maka akan keluar dari perulangan. Contohnya seperti ini. Loopnya berada pada antara begin dan end setelah sintak dari SQL-nya. Setelah SQL-nya lalu loop, lalu ditutup dengan end loop. Selain digunakan basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while loop dan for loop. While loop. Perintah while loop untuk mengulang kumpulan perintah kalau kondisinya dilakukan sebagai true. Contohnya seperti ini. Sama seperti tadi, hanya saja yang ini dengan menggunakan while. For loop digunakan jika beberapa kali perulangan telah diketahui. Variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Lower bound dan upper bound menentukan range dari variabel counter. Contohnya seperti ini. Sama seperti tadi, hanya saja dengan menggunakan for loop for incrementnya 1 sampai beberapa kali loop dan harus ditutup dengan end loop. Counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan atau assignment. Misalnya counter tidak 2 sama dengan v dan bla 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 bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Nested loop dan nested pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan for dan loop. Keluar dari order loop dapat dilakukan dengan perintah exit dan yang merefer ke level. Selain digunakan pada loop, level juga dapat digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel.
Contohnya seperti ini. Loop awal di counter ke 1. Exit untuk loop yang awal, lalu kita buka loop baru. Setelah itu kita tutup exitnya untuk loop yang ini, dan seterusnya. Pada contoh tersebut ada 2 loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Yang ini adalah inner loop, yang loop ini sampai yang ini adalah outer loop. Identifier atau nama label yang menandai layout loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiter. Nama label ditentukan setelah perintah end loop untuk memperjelas arah program.